Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Ramadan dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, jurusan Ilmu Komputer Universitas Syedna Madani. Pada kali ini, saya ingin membuat video tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Ihsan Maulana dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan kata pengantar bahasa pemrograman, dan kali ini saya akan menggunakan PHP. Kenapa PHP? Karena menurut saya PHP itu relatif lebih mudah. Nah, coba kalau misalkan kita bandingkan dengan bahasa Java. Nah, bahasa pemrograman Java itu terlihat lebih rumit, ya kan? Panjang. Nah, sedangkan bahasa pemrograman PHP itu relatif lebih mudah dan lebih pendek, lebih singkat. Oke, tanpa berlama lagi langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, kita langsung masuk ke presentasinya. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Apa itu konsep dasar pemrograman? Pemrograman adalah proses memberikan instruksi kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Mengapa penting? Konsep dasar seperti logika, struktur, dan algoritma sangat penting untuk membangun solusi yang efektif dan efisien. Nah, mengapa kita menggunakan PHP? Nah, PHP ini populer untuk pengembangan web, mudah dipelajari, dan kompatibel dengan banyak platform. Nah, ini adalah contoh sederhana dari PHP. Nah, kita diawali kalau penulisan PHP itu diawali dengan tanda seperti ini, tulisan PHP-nya. Nah, ini diawali dengan ini dan diakhiri tanda tanya seperti ini. Ya, itu kalau penulisan PHP. Nah, lalu echo-nya ini adalah berfungsi untuk menampilkan apa yang mau kita tampilkan. Nah, di sini ada hello world. Kita mau menampilkan hello world. Hello world-nya ini diampit oleh kedua kutip, ya, double seperti ini. Tuh. Oke, struktur dan sintaks dasar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, file PHP ini dimulai dengan tanda seperti ini dan diakhiri dengan seperti ini. Sintaks dasarnya, PHP ini mirip dengan bahasa C dan Java, tetapi lebih sederhana. Setiap pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Nah, ini contoh sama seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, logika pemrograman dasar. Nah, apa sih itu logika pemrograman? Logika pemrograman adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah menggunakan alur yang sistematis. Pentingnya digunakan untuk membuat keputusan iterasi dan memproses data dengan cepat. Nah, nah ini kita menggunakan if else ya. Jadi pertama kita pahami dulu konsep if else digunakan untuk membuat if else ini digunakan untuk membuat keputusan dasar gitu dalam kondisi tertentu. Nah, lalu kita harus mengenali juga nih operator perbandingan seperti lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, di sini ada if. Nah, if itu kan jika ya. If jika ada kita tulis di sini ya, umurnya misalkan 20. Nah, jika umurnya jadi kalau jika umurnya 18 ini lebih dari atau sama dengan 18, maka yang ditampilkan adalah sudah dewasa. Nah, tapi jika di bawah 18 di bawah 18 maka yang ditampilkan adalah masih di bawah umur. Nah, di sini karena umurnya itu ada 20 itu kan di atas dari 18. Maka yang ditampilkan adalah Anda sudah dewasa. Gitu. Oke, kita lanjut. Form dan input pengguna. Nah, form dalam elemen HTML yang digunakan untuk melakukan data diri dari pengguna. Data diproses oleh PHP menggunakan metode post atau get. Nah, langkah untuk membuat form untuk input pengguna, itu yang pertama kita buat form dulu nih. Buat form HTML untuk menerima data. Misalnya, nama. Nah, sini ya nama dan usianya. Ini kita buat seperti ini dulu. Nah, lalu gunakan atribut method post. Nah, gunakan atribut method post untuk mengirim data
secara aman. Gitu. Proses data input dengan file PHP ini terpisah. Gitu. Nah, lalu ini adalah contoh, ini contohnya seperti ini ya, bisa diikutin aja. Nah, lalu langkahnya yang selanjutnya yaitu adalah memproses data ya PHP-nya. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Kita bisa buat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah simpan form HTML-nya ini sebagai ya kita tulis saja lah ya namanya misalkan form HTML gitu, form titik HTML. Nah, lalu simpan kode HP-nya ini sebagai proses ya, proses titik PHP. Nah, lalu bisa kita buka di browser form titik HTML melalui server lokal gitu. Nanti maka yang akan muncul di server lokalnya itu adalah seperti ini gitu. Namanya siapa? Namanya Ali, usianya 20 dan dia sudah dewasa karena di sini bisa kita lihat gitu kan nama-namanya terus usianya gitu. Tergantung kita ini ngisi-isinya ini berapa gitu. Tergantung dari formnya HTML-nya gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut, kita masuk ke struktur kontrol if, else, dan switch. Nah, if, else ini membuat keputusan berdasarkan kondisi, sedangkan switch alternatif untuk memeriksa beberapa kondisi. Nah, langkah-langkah untuk memahami struktur kontrolnya ini adalah if, else ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Nah, switch digunakan untuk memeriksa banyak kondisi dalam satu variabel. Contohnya if else itu seperti ini, ya. Contohnya if else seperti ini. Nah, ini akan apa namanya membuat keputusannya itu sesuai kondisi. Nih, misalkan di sini kan ada tampilkan skor 85, ya kan? Skor 85. Nah, skor yang mendekati atau ini kan di sini ada skor kalau misalkan lebih dari 90 ini kan sama dengan atau lebih dari 90 berarti bukan. Nah, skor B, nah ini dia sama dengan lebih dari atau sama dengan ini 80 ke atas, 80 atau 80 ke atas. Nih, kalau misalkan ini kriteria ini kalau misalkan nilainya 0 itu atau di bawah dari 80 maka yang ditampilkan adalah grade C. Nah, karena di sini nilainya itu ada 85, nah kita lihat di sini skor yang B-nya itu adalah 80 atau lebih dari 80. Jadi yang ditampil di sini adalah B gitu. Nah, sedangkan switch ini hampir sama seperti yang tadi. Ya, misalkan di sini kan ini kan fungsi untuk alternatif untuk memeriksa beberapa kondisi kan. Nah, di sini kondisi misalkan kita bisa Monday gitu kan. Nah, jadi kita buat dulu apa namanya sini kita nampilin Monday atau Senin. Nah, nanti dia akan mencari gitu. Dari kata Monday mana yang akan ditampilkan. Nah, di sini kan keterangannya kalau misalkan Monday maka akan menampilkan hari ini Senin gitu. Nah, terus kalau Tuesday maka menampilkan hari ini Selasa. Kalau misalkan harinya nggak ada atau misalkan ngisinya bukan Monday atau ngisinya misalkan apa gitu atau kata-kata yang nggak jelas maka nanti dia akan menampilkan hari tidak dikenal gitu. Kalau misalkan tidak ada di dalam data ini. Nah, di sini kan katanya yang di mau dicari adalah Monday gitu. Maka nanti yang keluar outputnya itu adalah hari ini Senin seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke perulangan data dan pengolahan data. Oke. Apa itu perulangan? Nah, perulangan digunakan untuk menjalankan blok kode berkali-kali. Pentingnya adalah untuk membantu dalam pengolahan data yang berulang. Nah, perulangan ini digunakan untuk menjalankan blok atau kode secara berulang menggunakan for untuk jumlah iterasi tertentu dan menggunakan while untuk kondisi tertentu. Nah, di sini kan ada kata satu ya. Satu. Nah, dia itu akan
berulang, atau misalkan ini satu, nah ini kan ditambah apa namanya, nah ini kode tambah, nah jadinya dia akan terus berulang, kode sebenarnya akan membuat berulang, jadi satu tambah satu, dua, terus tambah satu lagi, tiga tambah satu lagi, empat tambah satu lagi, lima tambah satu lagi, enam, ya, sampai jadi seperti ini outputnya. Sama kode while juga sebenarnya nggak jauh beda. Nah, kalau kode while itu dia akan menampilkan 1 sampai 10 gitu. Kodenya seperti ini. Gitu. Sama sebenarnya outputnya sama. Seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah pemrograman adalah keterampilan dasar yang penting di era digital. PHP adalah bahasa pemrograman web yang mudah dipelajari. Pemahaman logika, struktur kontrol, dan perulangan adalah fondasi untuk menjadi programmer handal. Oke, sampai situ dulu ya penjelasan kita tentang PHP. Nanti lain kali kalau ada tugas lagi, kita buat video lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.